Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, salam kuliah kerja nyata kepada mahasiswa YIN Bukit Tinggi yang tengah melakukan kegiatan program KKN kuliah kerja nyata pada tahun 2021 ini. Perlu saya ingatkan bahwa pada saat ini saudara sudah berada pada progres minggu kedua. Sebentar lagi akan memasuki progres minggu ketiga. Oleh sebab itu, lakukanlah kegiatan progres tersebut secara terencana, terukur dan teruji sehingga kegiatan KKN pada tahun 2021 ini dapat tercapai sesuai dengan target yang diinginkan. Sebagaimana telah kita sepakati bahwa kegiatan kuliah kerja nyata YIN Bukit Tinggi pada tahun 2021 ini berbasis pada penguatan keilmuan dengan membuat karya pengabdian, dengan menulis artikel ilmiah, di mana masing-masing mahasiswa harus membuat karya pengabdian dengan menulis artikel ilmiah, di mana artikel ilmiah itu harus berbasis kampung halaman dan berperspektif prodi masing-masing. Khusus untuk prodi, KPI dan PTIK bisa memilih apakah dia menulis artikel ilmiah atau membuat konten kreatif atau film dokumenter. Silahkan pilih. Itu khusus untuk prodi, PTIK dan KPI. Sebagai basis penulisan artikel ilmiah dan film dokumenter atau konten kreatif itu ada 8 tema yang ditawarkan. Di antaranya ada tema pendidikan, tokoh, pariwisata, sejarah, tradisi keagamaan, ekonomi, teknologi, manuskrip. Semuanya bisa ditulis berdasarkan perspektif prodi dan berbasis kampung halaman. Apa itu perspektif prodi dan berbasis kampung halaman sudah dijelaskan pada progres minggu pertama. Selanjutnya, supaya artikel yang ditulis itu ada keseragaman, maka perlu kita memperhatikan format daripada penulisan artikel ini. Di antara format daripada penulisan artikel itu adalah tentu ada judul, nama penulis, fakultas, jurusan, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode yang digunakan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Itu format daripada artikel. Oke. Namun, berapa jumlah daripada semua kata dalam sebuah artikel itu? Seperti yang sudah kita sepakati bahwa dalam satu artikel jumlah kata itu antara 4.500 kata sampai 8.000 kata. Jadi masing-masing menulis artikel dengan jumlah kata 4.500 kata sampai 8.000 kata. Selanjutnya, format itu kita bahas. Mulai dari membahas judul. Judul dari sebuah artikel tidak lebih hendaknya dari 25 suku kata. Tentu ditulis dengan kalimat atau statement yang jelas. Ditulis dengan huruf kapital. Tentang contoh-contoh judul daripada artikel itu sudah dibahas pula secara rinci pada progres minggu pertama. Saya contohkan saja misalnya. Judul itu
seperti kerupuk jange ikon ekonomi Nagari Candung misalnya. Ini adalah berperspektif salah satu prodi yang ada di FEPI. Mana berbasis kampung halamannya ada Nagari Candung. Yang selanjutnya, suluk sebagai perlindungan agama lanjut usia di Pariaman. Ini merupakan sebuah artikel yang ditulis oleh Prodi Sosiologi Agama. Mana basis kampung halamannya ada kata di Pariaman. Atau bisa juga ditulis seperti ini: Mamakyah mengerjakan kemandirian santri di pondok tradisional Tarbiyah Islamiyah di Pariaman. Ini pun bisa ditulis oleh prodi yang ada di salah satu prodi yang ada di FEPI atau di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, terutama untuk prodi Sosiologi Agama. Mana yang dikatakan dengan basis kampung halamannya itu ada kata Pariaman. Selanjutnya kita ulas lagi tentang nama penulis fakultas jurusan. Nama setiap suku kata awal ditulis dengan huruf kapital. Di bawah nama ditulis nama fakultas dan jurusan. Saya contohkan, Sylvia Hanani, di bawah nama saya itu tertulis Fakultas Usuluddin Dakwah dan Adab, Sosiologi Agama. Selanjutnya abstrak. Abstrak ditulis dengan satu spasi dengan jumlah huruf antara 150 kata sampai 250 kata. Abstrak itu biasanya mendeskripsikan rangkaian dari apa yang dibahas. Jadi, mendeskripsikan rangkaian apa yang sudah dibahas. Contohnya bisa dilihat pada PowerPoint yang saya tayangkan ini. Selanjutnya kita bahas tentang kata kunci. Kata kunci itu merupakan identitas daripada sebuah tulisan. Ditulis dalam bentuk kata, katanya antara 3 sampai 5 kata. Boleh juga dengan frasa. Nah, di mana di antara kata itu diberi tanda koma. Nah, saya contohkan kata kunci itu. Minangkabau itu kata, matrilineal kata. Nah, mana yang farsa? Farsa itu adalah harta pusako tinggi. Dia terdiri dari beberapa kata tetapi dia memaknai satu makna. Harta pusako tinggi itu satu maknanya, tapi terdiri dari 3 kata. Inilah yang disebut dengan frasa itu. Jadi antara kata tersebut diberi koma. Lanjut, ada pendahuluan. Pendahuluan itu mendeskripsikan dan mengantarkan tentang apa yang dibahas serta lokasi yang dipilih. Kemudian tidak ditulis dalam bentuk subjudul. Jadi di dalam pendahuluan tidak ada subjudul. Hanya yang ada kalimat yang mengalir dalam sebuah alinea. Ingat, di pendahuluan tidak ada subjudul, tapi yang ada hanya kalimat yang mengalir dalam sebuah alinea. Berapa jumlah kisaran kata yang ada di pendahuluan itu? Antara 500
kata sampai 750 kata saja. Inilah salah satu contoh pendahuluan yang kita maksudkan dalam penjelasan tadi. Kemudian metode yang digunakan. Metode ini menjelaskan cara-cara yang digunakan untuk penulisan makalah atau artikel yang diajukan. Lagi-lagi tidak ditulis di dalam metode itu sub-judul, tetapi ditulis dalam bentuk kalimat yang mengalir dalam sebuah alinea. Artinya, dia hanya terdiri dari alinea-alinea saja. Tidak ada sub judul di dalam metode yang digunakan ini. Ditulis dalam antara 100 sampai 300 kata saja. Saya contohkan metode itu. Untuk mendapatkan data-data terkait dengan sejarah Masjid Tugu Bengkudu, telah dilakukan wawancara dengan sejarawan, tuo kampung, dan ulama setempat. Di samping itu juga dilakukan observasi dan pengumpulan dokumentasi. Itu salah satu bentuk contoh metode yang digunakan tadi. Setelah metode, ada format pembahasan. Apa yang dimaksud dengan pembahasan? Pembahasan adalah menjelaskan tentang temuan-temuan atau menjelaskan daripada apa yang diajukan dalam pendahuluan tadi. Pembahasan ditulis dalam bentuk sub-judul. Berarti di pembahasan ada kita temukan ditulis dalam bentuk sub-judul seperti A, apa subjudulnya, B, apa subjudulnya, C, apa subjudulnya, dan seterusnya. Pembahasan ditulis sekitar 3000 kata ke atas. Di pembahasan inilah kita menemukan ada sub-judul tadi karena dia berupa pembahasan, temuan-temuan atau hal-hal yang perlu dijelaskan dalam pembuatan artikel ini. Selanjutnya ada kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan ditulis dalam bentuk kalimat dalam alinea, juga tidak ditulis pakai sub-judul. Kesimpulan itu merupakan ringkasan singkat tentang apa yang telah dijelaskan dalam pembahasan. Tidak ada dalam kesimpulan kata-kata saran. Jadi tidak perlu ada di kesimpulan itu saran. Ditulis sebanyak 400 kata sampai 500 kata saja. Selanjutnya, karena kita menulis karya ilmiah, tentu ada mengutip literatur. Maka bentuk kutipan sebaiknya menggunakan body note. Kemudian memakai daftar pustaka mengikuti format atau style American Psychological Association atau APA style. Saya akan berikan contoh mana yang body note itu. Nah, ada tulisan merah inilah yang disebut dengan body note. Menurut Everett Hagen dalam kurung Marzali, 2005, ini disebut dengan body note. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan seterusnya. Nah, ini sumbernya itu saya ambil di buku yang ditulis oleh Marzali. Nah, inilah cara menulisnya. Body note. Karena disebut body note karena letaknya adalah di dalam tubuh tulisan. Maka disebut dia dengan body note.
kalau terletak di bawah tulisan berarti itu adalah footnote. Kemudian bagaimana contoh daripada APA style itu, daftar pustaka yang bergaya APA style itu? Salah satunya saya contohkan adalah ini ada sebuah buku, judul buku itu Komunikasi Antar Pribadi, Teori dan Praktek, dikarang oleh Sylvia Hanani. Bagaimana cara membuat daftar pustaka bergaya APA itu? Nah, oke, kita perhatikan suku kata daripada nama orang itu. Ambillah suku kata terakhir, kemudian koma, setelah itu setiap awal suku kata pertama namanya itu disingkat saja, kemudian titik, kemudian tahun terbit itu dalam kurung, titik lagi, judul buku dimiringkan, kemudian titik, kemudian ada di mana buku itu diterbitkan, tempat terbitnya Yogyakarta, kemudian titik 2, penerbitnya apa, Arus Media. Nah, itulah salah satu daripada bentuk penulisan APA style itu. Bisa dicari di searching di Google cara menulisnya. Oke, untuk sementara waktu itu saja dulu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman terhadap saudara dalam menulis artikel untuk kepentingan kegiatan program KKN YIN Bukit Tinggi tahun 2021 ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita lanjutkan untuk progres selanjutnya.